Bukan. Jadi hari ini pengumuman quick count, sorenya saya sudah bangun rumah rakyat miskin. Jadi saya tidak pernah merasa bahwa saya kalah. Ingat loh, saya kalah bukan oleh pasangan RK dan UU. Saya kalah oleh hashtag ganti presiden. Kenapa begitu? Loh, kalau dari sisi elektability misalnya RK dan UU dengan saya waktu itu 40 sama 42. RK terakhir dan UU cuma 32, berarti dia turun. Oke. Kita turun ke 26. Yang naik hashtag yang ganti presiden dari 3% ke 27%. Oke, artinya dari sisi politik memang tidak kalah. Oke, Kita kalah sama hashtag. Jadi kalahnya gara-gara hashtag ya? Iya, hashtag. Dan kemudian bagi saya ada kebanggaan bahwa di Jawa Barat masih ada pemilih kaum tradisional, para pengikut pergaulan Sujiwo Tejo hampir 26%. Saya kan orang yang dianggap nyeleneh, orang yang dianggap berbeda dengan kebiasaan umum. Yang keduanya juga pasangannya pasangan dua kutub yang berbeda antara 212 dan non 212. Oke. Tetapi ada yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Politik sara tidak terjadi dengan langkah itu. Oke, tepuk tangan. Itu satu kelebihan di Jawa Barat. Ada yang mau bertanya? Saya justru Silakan, Mas Kohar. Saya melihat ada yang berbeda antara Kang Deddy dengan Gus Ipul ketika menyikapi setelah pengumuman itu ya. Pasangan Kang Deddy langsung mengucapkan selamat terhadap pasangan rindu yang menang. Nah, apa reasonnya? Yang pertama, banyak orang yang anggap saya itu mistik, pemuja klinik. Padahal saya orang yang paling akademis dan paling rasional. Saya pasang quick count sendiri, jadi saya mengucapkan selamat itu setelah quick count yang saya punya, di situ menunjukkan bahwa pasangan RK meraih angka 32%. Dan saya harus realistis sebagai seorang akademis bahwa itu adalah aspek ilmiah yang harus dihormati. Dan dalam diri saya nggak ada beban apapun bahwa ketika ada orang lain yang sudah mencapai suatu titik kemenangan, maka seorang kesatria harus mengucapkan selamat. Dan setelah itu terus berbuat kembali, karena persoalan jabatan itu kan hanya persoalan kesempatan saja. Tetapi persoalan berbuat kebaikan adalah persoalan kewajiban. Oke, tepuk tangan. Ini ada Twitter alasan kekalahan Kang Deddy. Silakan kita akan tampilkan. Ini adalah Twitter yang pertarungan sengit di Jawa Barat hanya milik Ridwan Kamil dan Deddy Mizwar. Yang dua lagi hanya penggembira. Tapi analisa saya, kejadian Pilkada DKI terjadi lagi. Warga tidak ingin memilih Deddy Mizwar karena faktor SBY. SBY kembali melakukan blunder. Ada yang komen? Ada yang mau komen? Ada yang mau komen? Ada yang mau... Silakan Deddy yang komen. Iya, yang pertama saya malah sangat bangga dalam Pilgub ini. Saya calon wakil gubernur yang selalu diposisikan sederajat dengan calon gubernur itu di mana-mana. Artinya bahwa ada sorotan yang tertuju pada diri personality saya sampai pada hari ini. Twitter ini apa komennya? Yang kedua, yang persoalan blunder menurut saya sih memang bukan blunder. Segmennya beda. Segmen pemilih Pak Deddy Mizwar dengan segmen pemilih saya itu beda. Segmen pemilih Pak Deddy Mizwar itu memiliki hubungan emosional dengan Partai Keadilan Sejahtera, memiliki hubungan emosional dengan Partai Gerindra. Sehingga ketika isu mereka sama pada ganti presiden, seluruh pemilihnya pindah. Sedangkan pemilih saya itu adalah pemilih tradisional yang seneng nonton wayang golek, wayang kulit, tari jaipongan, orang-orang desa, para petani, sehingga Boleh lebih... saya perdalam nggak Ya. Apakah artinya Kang Deddy mau mengatakan bahwa 28% itu ya, itu suaranya Kang Deddy, bukan suaranya Deddy Mizwar? Kuti, silakan dijawab Kang Deddy. Ya, orang Sunda itu kan tidak boleh goong nabeh karya agungku payung butut adean kuda berem. Artinya? Ya, artinya tidak boleh membanggakan diri. Cukup data statistik saja yang menjawab. Bagaimana, di mana sih penurunan elektability pasangan kami? Ya di daerah Bekasi, Bogor, Sukabumi, dan Ciamis. Kemudian di mana sih kemenangan pasangan kami? Purwakarta, Subang, Karawang. Dan itu domisilinya siapa? Itu saja gampang jawabannya. Oke. Tanggapan, tadi katanya ciri khas Jawa Barat kalaupun sudah pertarungan sudah selesai, para pesaing malah mendekat dan juga bersilaturahmi. Ya, orang Sunda memang begitu. Jadi selalu menerima, karena orang Sunda itu manajemen tukang dedak. Untung rugi teu oleh keprop.
Artinya rugi sama untung tetap aja tepuk tangan itu ciri khas orang Sunda. Oke, tepuk tangan dong. Walaupun kita bukan orang Sunda semua tapi tepuk tangan. Oke, Kang sedikit Deddy. saja, Gus. Saya mengenal beliau agak dekat sama dengan Gus Ipul juga. Saya tahu puasa Senin Kemisnya kuat. Udah beberapa tahun. Dan ketika, karena sangat rasional tadi katanya, saya suka bantah. Waktu itu saya rasa-rasan, ketika Pak Setia Novanto jadi ketua DPA Golkar, dia nggak dicalonin tuh. Pak Setia Novanto masuk, baru terus dicalonin kan jadi jago. Nah, apakah itu ada hubungannya sama puasa Senin Kemis? Iya, ada faktor-faktor yang selama ini mempersepsikan saya menjadi orang yang lebih dekat pada aspek kebudayaan, dan kebudayaan dipersepsikan menjadi hal yang klinik. Ini kesalahannya. Nah, terakhir misalnya ada sebuah kelompok yang tiba-tiba menciptakan dukungan dari dukun buat saya. Baik. Setelah itu juga menciptakan ada pemujaan di gunung di Pantai Jayanti Cianjur yang dibuat dalam bentuk skenario, dan saya bertemu dengan seluruh orang itu dan dibayar gitu loh. Nah, justru saya hari ini ada kebanggaan, saya merubah lagi persepsi bahwa kebudayaan itu bukan klinik, kebudayaan bukan perdukunan, kebudayaan adalah nilai-nilai identitas yang harus kita jaga. Baik. Dan kebudayaan itu rasional. Baik. Oke, Kang Deddy, Gus Ipul dan juga para panelis. Oh, tadi ada pertanyaan dan juga statement dari Mbak Cassandra, katanya ini akibat salah membaca persepsi masyarakat terhadap profil dari cagup-cagup ini. Mungkin Kang Deddy tanggapannya. Ini ngomong serius apa ngomong biasa-biasa saja? Serius boleh, biasa-biasa saja. Serius juga boleh. Kalau ngomong serius, memang hari ini ada problematika politik yang terjadi. Dulu pemilihan kepala daerah itu tidak pernah dihubungkan dengan pemilihan presiden. Hari ini pemilihan presiden dihubungkan dengan pemilihan kepala daerah. Sehingga persepsi publik itu bisa berubah dalam setiap waktu. Seiring dengan perubahan-perubahan informasi yang diterima dalam setiap hari. Dulu yang membentuk persepsi itu hanya televisi. Hari ini persepsi dibentuk oleh media sosial yang dalam setiap saat dikendalikan oleh siapapun dan bisa merubah pikiran siapapun. Dari sisi aspek survei misalnya, tidak pernah terjadi dalam sejarah politik 1 minggu menjelang pemilihan terjadi perubahan yang begitu cepat terhadap pilihan publik. Hari ini 3 hari menjelang pemilihan terjadi perubahan cepat dalam pilihan publik. Inilah politik hari ini. Artinya bahwa politik hari ini politik yang tidak bisa diduga dan tidak bisa ditebak. Orang bisa berubah dalam setiap waktu karena informasi yang diterima dalam setiap menit bisa berubah dari berbagai sudut, tidak dalam satu kendali persepsi pilihan. Oke. Jadi Kang Deddy waktu itu kan Kang Deddy ternyata sangat analytical sekali nih. Walaupun kalau saya belajar komunikasi biasanya tampilan yang gaul gini biasanya nggak terlalu main statistik, tapi ternyata Kang Deddy membuktikan berbeda. Dari sepatunya aja beda tadi. Gus Ipul juga ngeliatnya langsung tuh sepatu apaan gitu. Tapi mirip-mirip saya lah, saya juga gaul-gaul gitu, kita sama ya. Jadi bedanya cuma saya pakai kaos kaki, jadi nah itu, masih punya kalau itu uang. Michael Jackson itu ya. Bukan, walaupun habis pilkada uangnya masih cukup beli kaos kaki. Iya. Kode nih pengen ditanya. Kalau berapa memang habisnya? pengen nambahin pertanyaan, emang habis berapa? Emang habis berapa tuh sampai Nah, kaos kaki? nah, Bang Fikri. Dari yang ambil, tar dulu, saya belum selesai Oke. Lanjut. Mancing-mancing saya. Saya cuma nebeli. Tar dulu, itu kesana larinya. Iya. Statistik kan mainnya luar biasa nih, Kang Deddy. Waktu awal emang nggak dibuat, nggak dikemas bener-bener apa tim sosmednya untuk bisa menguasai pasar tadi. Saya kan jago di sosmed juga, Kang. Maksud saya, memang itu udah terlambat. Kenapa nggak di-calling gitu ya? Iya, misalnya seperti itu. Itu tidak dikaji terlebih dahulu tentang tadi sosmed tadi, Kang Deddy. Ya, sosmed seorang calon wakil gubernur nggak mungkin mengalahkan sosmed hashtag ganti presiden yang dipersiapkan untuk pemilihan presiden, bukan untuk pemilihan gubernur. Levelnya beda, level serangannya. Oke. Kang Deddy singkat Ini saja. mau cerita lucu ya, ini cerita Gus Ipul tadi. Saya itu ada salah satu calon bupati yang satu partai dengan saya. Ketika saya berkunjung ke daerahnya, nggak mau bilang begini. Tetapi ketika pasangan calon gubernur nomor 3 datang ke daerah, sama-sama bilang begini. Inilah politik yang terjadi hari ini. Baik. Gitu loh. Teruskan yang tadi. Oke, kita ke Bang Fikri dulu, kayaknya dari tadi dia nggak jadi Bang Fikri ini. Ini pertanyaannya agak keluar jalur. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah menyimak Kang Deddy Mulyadi berjiwa kesatria ketika dulu ya menjadi calon wakil gubernur Jawa Barat bersama Deddy Mizwar ya.
memperoleh suara 20% di bawah ya, intinya di bawah Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil memperoleh suara 32% teman-teman. Bedanya cukup jauh signifikan ya. Ditambah menurut Kang Deddy kekalahannya itu akibat serangannya berbeda ya. Jadi waktu itu 2019 ya kalau nggak salah terjadi yang namanya ganti presiden ya, yang mana kita tahu ya konflik waktu itu Jokowi ingin diturunkan sebagai presiden ya, karena banyak kasus-kasus ataupun kejanggalan yang ada dalam pemerintahan Joko Widodo itu, termasuk ya kelompok Imam Habib Rizik Syihab ya, yang mana terus melakukan membela rakyat ya, terus melakukan demo untuk rakyatnya agar tidak dizolimi seperti itu ya. Dan pada waktu itu mungkin Kang Deddy Mulyadi sempat ya tahun 2016-2017 itu sempat terkena serangan juga oleh kelompok Habib Rizik Syihab ya, yang mana tepatnya di Purwakarta. Kang Deddy yang disebut sebagai bupati apalah ya, bupati pokoknya menyeleweng seperti itu ya teman-teman. Dan pihak Habib Rizik pun ya terus mendemo agar Kang Deddy jangan diikuti seperti itu ya teman-teman. Mungkin disitulah garis besar Kang Deddy Mulyadi mengalami kekalahan pasca tahun 2019 itu ya. Beda cerita mungkin kalau tahun 2019 Kang Deddy menang bersama Deddy Mizwar ya, mungkin sekarang entah jadi presiden atau bukan ya. Soalnya sudah kita teliti ya, sudah kita lihatlah dari sosok dari Kang Deddy ini ya cocok ya, menjadi seorang pemimpin ya. Dimulai dari segi agamanya sudah cocok, dari segi nasionalismenya sudah cocok, dari segi kemanusiaannya juga sudah cocok ya teman-teman. Jadi paket lengkap Kang Deddy Mulyadi ini ya. Dan puncaknya sekarang Kang Deddy Mulyadi alhamdulillah menang ya. Bahkan yang paling aneh ya, bedanya sangat jauh teman-teman. Kemarin Kang Deddy menang 80%. Bayangin teman-teman, 80% warga Jawa Barat dukung Kang Deddy Mulyadi. Mantap gak tuh? Jadi hampir keseluruhan ya warga Jawa Barat mendukung Kang Deddy Mulyadi, sisanya dibagi-bagi ya teman-teman. Ini suatu prestasi yang sangat besar sih untuk Kang Deddy Mulyadi ya. Suatu momen pemilihan tingkat gubernur yang sangat langka ya, yang mencapai 80% masyarakat memilih pemimpin itu ya. Berarti tandanya Kang Deddy Mulyadi dicintai oleh masyarakat seperti itu ya teman-teman. Ya ini sungguh luar biasa. Dan kita harapkan nanti tahun 2029 Kang Deddy bisa maju menjadi ya Presiden Republik Indonesia. Amin amin. Ya kita doakan ya Kang Deddy sehat selalu, panjang umurnya juga ya teman-teman. Oke ya, itu dia video kali ini. Selamat bahwa Kang Deddy Mulyadi mengemban tugas amanahnya. Semoga diberikan kelancaran, kesehatan untuk Kang Deddy Mulyadi. Oke, sampai berjumpa di next video. Terima kasih sudah menonton video ini.
Jangan bosan-bosan ya teman-teman. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya teman-teman. Ya, ini sungguh luar biasa. Dan kita harapkan nanti tahun 2029 Kang Deddy bisa maju menjadi ya Presiden Republik Indonesia. Amin amin. Ya, kita doakan ya Kang Deddy sehat selalu, panjang umurnya juga ya teman-teman. Oke, ya itu dia video kali ini. Selamat bahwa Kang Deddy Mulyadi mengemban tugas amanahnya. Semoga diberikan kelancaran, kesehatan untuk Kang Deddy Mulyadi. Oke, sampai berjumpa di next video. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan bosan-bosan ya teman-teman. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya teman-teman. Ya, ini sungguh luar biasa. Dan kita harapkan nanti tahun 2029 Kang Deddy bisa maju menjadi